COVID-19 di tempat itulah, bagaimana SOP-nya dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin pagi hari ini saya mengawali untuk kita membuka diskusi pagi hari ini. Semoga nanti dengan kegiatan pagi hari ini, diskusi ini, setidaknya kita semua ada gambaran yang jelas berkaitan nanti untuk pengamanan maupun pelayanannya selama pergelaran MotoGP Mandalika 2022. Tadi Bapak Sekda juga menyampaikan ini rapat yang pertama mungkin untuk tingkat Pemda, nanti setelah dengan arahan tadi dari beliau. Jadi dalam pengamanan MotoGP ini kita tidak berbicara hulu saja, tetapi ini menjadi keniscayaan hulu hilir. Artinya bagaimana dia masuk, COVID-nya terutama. Bagaimana nanti setelah masuk hilirnya, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa segmen nanti untuk bahan diskusi kita. Pertama kaitan dengan SOP, karena ini tidak hanya penanganan, tetapi juga nanti akan masuk kepada pengamanan. Lembang, Gilimas, Segigi, Kedaru. Ini hulu. Hilirnya nanti gimana? Ini ada COVID. Tidak bisa kita bedakan bagaimana membedakan penumpang reguler dengan memang penonton. Nah, ini akan membutuhkan pandangan, pikiran, masukan bapak-bapak hadirin pada hari ini. Walaupun ini rapat pertama, tetapi harus hari ini kemungkinan ada kita mohon masukan-masukan yang komplain. Ya mungkin ini dari pusat juga ada, tapi di tingkat hilir artinya di kabupaten juga ini mungkin perlu ada penjabaran kembali. Nah untuk itu kita mulai dulu dari hulunya, hilirnya nanti Dinkes dan OPD kita semua. Coba ini kami mohon dulu pendapat dari Bapak JM ASDP dulu, karena ASDP ini kan nanti harus dari Bali ini ya. Kopaja yang sudah beralih menjadi ASK, yaitu akuntansi khusus, dan itu kemarin sebagian sudah ada pengelolaan yang lebih lebih modern dikelola oleh Grab. Bahkan ada juga yang langsung ke parkir barat dan parkir timur dan high east, kemudian kendaraan jadi jelas itu Pak, jelas nantinya itu ada. Saya pikir kita perlu mendapatkan data akurat, kepastian sebenarnya berapa yang akan melalui daerah kita Pak. Karena pengalaman kemarin kami juga dikasih PR seperti itu di waktu BSPK, kami begadang sama Pak Kadisco, beliau di terminal Pak. Pak Kapolres, Pak Kadisco, Pak JM SDP, seluruh forum Pemda Barat dan Pak SOP. Nanti sesuai regulasi nanti mungkin Pak SOP, tapi saya menyampaikan secara personal bahwa kami ada dua terminal di Pemda dan di Terminal Dimas. Sebagai informasi awal saya sampaikan dulu existing. Saat ini kami di Pelabuhan Lembar telah melayani operasional kapal RoRo yang dari Surabaya kurang lebih 4 unit yang dioperasikan baik swasta maupun oleh PT dan tiga perusahaan yang riskan parkirnya nanti Pak. Nah ini tinggal operasi kita sepakati bagaimana, apakah mereka datang dengan mobil ini langsung ke lokasi MotoGP. Nah ini pertanyaannya, nah ini kita bahas Pak. Jangan sampai Pak Kadisub nanti tidak bisa Pak, harus nanti stay di area saya. Ini biar kita join sama beliau kalau memang sudah siap di Sidenter. Ini yang saya antisipasi ini Pak. Baik di Surabaya, dari Padangbai, dari Banyuwangi menggunakan mobil pribadi. Situ tidak status penumpang, jadi mereka datang satu keluarga satu mobil. Ini mobil ini akan memadati area kita,
Nah, kalau sudah ditolak sama Lombok Tengah, nggak bisa masuk Lombok Tengah. Berarti Lombok Barat yang kasihan. Nah, saya tidak masuk ke bisnisnya Pak kasihan. Kita bicara yang operasional aja. Nah ini Pak, nah ini kami mohon dukungan karena kami di pelabuhan khususnya Lembar sama saya sama Pak Yasin, area parkirnya sangat terbatas sekali karena dengan adanya kendaraan logistik Pak. Saya ini sebagai tambahan Pak Sekda, yang barangkali tak penting juga, kasihan juga para UMKM kita Lombok Barat. Kemarin kami sudah dirapatkan oleh Dispar Provinsi. Yang saya hormati Bapak Sekda Lombok Barat, Bapak Kapolres Lombok Barat, Bapak Kadisub Lombok Barat, pimpinan instansi terkait, CM, SDB, dan seluruh masyarakat yang bisa satu-satu terkait hal yang perlu disampaikan dalam rangka rapat hari ini dengan pengamanan pada EBAT MotoGP, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Lombok Barat ini mempunyai pelabuhan, satu-satunya pelabuhan yang ada di Lembar, yang perlu kita sikapi bersama supaya EBAT MotoGP ini masuk dan keluar melalui NTB itu adalah di pelabuhan Lembar. Kemudian ditambah lagi nanti ada kapal melayani khusus untuk moda terapung. 2 unit kapal Pelni itu berkapasitas kurang lebih 2.000 passenger, 20 orang satu kapal. Dengan 2 kapal, kalau ini memang terisi penuh, itu ada 4.000 orang yang dari kapal Pelni, kapal KM Group, dan kapal KM Sinabung. Itu memang kapal besar yang rutinitas melayani daerah-daerah timur Indonesia. Nah, dengan adanya tambahan ini tentunya akan melibatkan kita semua, baik itu pengamanan mulai dari pelabuhan sampai dengan pengamanan di luar pelabuhan. Kita bicara, saya selaku SOP ini bagaimana pengaturan, pengendalian, dan pengawasan untuk pengamanan para penonton tadi, baik yang datang maupun yang akan menggunakan hotel terapung. Nilai panjang 440 ditambah dengan mooring dolphin ada 2 sisi kiri kanan, di totalnya ada 500 meter. Kalau kapal Pelni ini 2 yang panjangnya 148, boleh katakan 150. Kalau 2 sudah 300 Pak, jadi sisa 200. Nah, yang 200 ini karena ada 1 kapal rutinitas, kata ALP itu yang melayani Lembar Tanjung Wangi, ini rutinitas karena dia adalah untuk logistik dan juga kemungkinan melayani penonton yang datang dari Jawa. Nah, ini perlu kita nanti SOP-nya seperti apa, apakah ini Pelni nanti kita atur on off, artinya 1 sandar, 1 lampu terisi. Nah, ini kita akan mengatur. Ada beberapa alternatif yang nanti kita buat untuk SOP-nya. Pelabuhan Lembar. Nah, untuk kapal pinisi ini akan kita lakukan Pak, tidak kita sandarkan ya. Kita lakukan karena jumlahnya cukup banyak, sekitar 30-an lebih sampai 50 lah kapal pinisi. Ini kita lakukan di area Lampung. Kemudian untuk penumpangnya menggunakan sepoci kapalnya dan sandarnya di sisi dalam dari terminal Bimas. Jadi dari PD Pelindo sudah menyiapkan tempat sandarnya berupa ponton apung, jadi dia akan disandarkan di sisi dalam atau sisi dalam dari terminal Bimas. Nah, ini kurang lebih kalau memang itu ada 50, 1 kapal isinya 20 aja sudah 1.000 Pak. 1.000 orang. Kalau 1 kapal itu bervariasi ya, antara 15 sampai 20 orang 1 kapal. Kurang lebih kalau 50 ya hampir 1.000 lah.
nanti pada saat untuk pelayanannya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Ini ada beberapa yang saya catat dan memang perlu kita tindak lanjuti lebih lanjut, sehingga saya mengharapkan mungkin ke depan secepatnya kita perlu rapat secara teknis per bagian. Maksud saya gini, untuk membicarakan SOP-nya. Tadi kan dari ASDP Lembar ada persoalan, kemudian dari Pelindo juga ada persoalan. Nah, itu perlu dibuatkan semacam pola tindak atau SOP yang baku untuk nanti pada saat rapat berikutnya kita sudah sampaikan, sehingga pada saat itu kita sudah bermain siapa berbuat apanya dan bertanggung jawab pada siapanya itu sudah jelas. Pertama, SOP terkait hulu di sana kedatangan. Ini dia jadi satu, ini kita mohon nanti ada satu rapat teknis bagaimana SOP di Lembar itu. Karena Pelindo, ASDP, KKP ada di KSOP selaku otoritas. Jadi nanti ini ada satu SOP yang lingkup sana saja dulu. Dan ini harus segera rapat teknis menyelesaikan itu. Ini izin Pak Kepala KSOP ke? Jadi ini kewenangan Bapak di sana, Bapak yang kelola, manajernya Bapak di sana. Dan kemudian yang kedua, karena itu di hulu. Kemudian penanganan hulu ini juga ada kaitan dengan hilir COVID.